Ibu saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan, ini saya boleh ada di sini. Terima kasih ya. Dipercaya untuk kita boleh belajar sama-sama firman Tuhan. Pagi hari ini buat gembala seluruh pengurus yang ada, saya ucapkan terima kasih. Karena ini waktu pertama saya ada di tempat ini, saudara. Jadi saya perlu perkenalkan diri. Nama saya Nathanael Chandra. Ya, asal saya asli dari Jawa Timur, dari kota Probolinggo. Ya, saya bersama istri melayani di daerah Kosambi Dadap, ya, di Tangerang. Kami di bawah Gembala Rayon Bapak Peter Faraknimela. Pagi ini saya datang bersama salah seorang rekan pelayanan penggembalaan di sana, Bapak Aming Saswito. Ya, boleh bangkit berdiri, Pak. Ya. Oke, saya pikir cukup itu perkenalannya. Mari pagi hari ini kita boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian 12. Kita nanti akan baca bergantian ayat 1 sampai yang ke-9. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9. Judul perikopnya adalah Abram dipanggil Allah. Begini bunyi firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Nah, saudara bisa selesaikan semua pembacaan kisah Abram ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang ada di tahun multiplikasi promosi karena perkenanan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan rindukan itu juga menjadi kerinduan kita. Karena bicara perkenanan itu tidak harus hidup kita sempurna, tetapi apa yang ada dalam hati Tuhan, apa yang menjadi fokus Tuhan hari-hari ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, itu juga menjadi kerinduan kita, menjadi fokus kita, menjadi isi hati kita. Dan saya percaya janji Tuhan ini bukan hanya slogan, tetapi ini betul-betul menjadi milik kita. Kalau tahun 2011 lalu, saudara Pak, mana saya belum mengalami multiplikasi promosi. Saya percaya di tahun 2012 ini, kalau kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan, maka kita pasti ngalami itu. Amin. Nah, Abram ini kita tahu saudara, ya, dari keturunan dari orang tua yang penyembah berhala. Bukan sesuatu yang istimewa kalau kita lihat latar belakangnya. Tetapi saya percaya karena kehendak Tuhan, Tuhan pilih hidup Abraham. Dan Abram ini mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya dia dipilih dan Tuhan menjanjikan, tetapi apa yang Tuhan janjikan ini benar-benar dialami oleh kehidupan Abram.
Demikian pula saya dan saudara, kita semua rindu supaya janji Tuhan itu kita alami, kita miliki. Persoalannya bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya temukan beberapa prinsip yang luar biasa, yang sederhana dalam kehidupan Abram ini. Dalam pasal yang ke-12 tadi dikatakan bahwa ayat pertama Tuhan berfirman, suruh Abram tinggalkan negeri itu. Ayat yang keempat itu dikatakan begini, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi buat Abraham, perintah Tuhan, firman Tuhan itu sebagai prioritas yang pertama dan utama dalam hidupnya. Dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah memikirkan ulang apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan, saudara. Saya tidak lihat ayat-ayat berikutnya itu Abraham sedang mempertanyakan Tuhan, ke kota mana kira-kira? Ke negeri mana kira-kira? Ya. Atau mungkin negeri itu kira-kira bagaimana dengan usaha saya? Kira-kira mendukung enggak? Kira-kira kalau saya bikin usaha di sana, Abram seorang peternak, saudara. Ternak saya bisa bertambah enggak? Bisa dimultiplikasikan enggak? Saya tidak temukan itu, saudara. Tetapi ketika Tuhan memerintahkan, Abram lakukan. Nah ini yang penting, saudara, hari-hari ini. Setiap kali Tuhan memesankan sesuatu lewat para pemimpin kita tidak perlu berdalih atau bertanya kenapa itu harus dilakukan. Lakukan saja. Jadikan perintah Tuhan, firman Tuhan itu prioritas yang pertama dan utama, lebih dari segala apapun. Karena saya percaya ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan berfirman sesuatu, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Dan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Ini yang kita mesti mengerti, saudara. Dan hari-hari ke depan ini banyak perintah-perintah Tuhan, banyak hal-hal yang rasanya kita tidak mengerti, selalu bertolak belakang. Dengan kondisi kita, dengan perasaan kita. Padahal Tuhan pernah berjanji, firman Tuhan bilang begini, kalau kita terus memandang Tuhan, tidak tengok kanan, tengok kiri, artinya jalannya nyimpang. Tuhan berjanji, Tuhan akan angkat kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Terus naik, tidak pernah turun. Kalau kita mau bilang jujur nih, hidup kita naik turun, apa terus naik? Kalau bilang jujur nih, kadang-kadang bisnis kita naik turun, apa terus naik? Mungkin yang bisnis bilang begini, iya Bapak nggak ngerti sih. Pasaran udah sepi Pak, daya beli menurun. Saudara, apapun kondisi dunia, Tuhan tahu. Dan janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi. Kalau Tuhan bilang terus naik, pasti terus naik. Kalau naik turun itu pasti ada yang salah dengan kita. Bukan dengan Tuhannya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena seringkali kita terima firman Tuhan, kita terima perintah Tuhan, kita terima pesan Tuhan, kita mulai mikir. Ini kira-kira masuk akal enggak ya? Ini pas enggak? Menurut pengalaman kira-kira ini bisa enggak dilakukan? Benar enggak? Ini jangan-jangan pendeta aja yang buat ini, kan? Jangan-jangan gembala aja yang suruh ini. Saudara, itu yang seringkali menjadi pertimbangan kita. Kita enggak pernah taat sepenuhnya. Ya. Kondisi seperti ini kita disuruh banyak nabur. Enggak salah nabur berkali-kali. Enggak salah kita harus nabur berkali. Coba mengerti dong keadaan kita. Nah ini yang sering kali saudara, hidup kita enggak pernah berubah, keadaan terus semakin sulit, hidup kita enggak pernah terus naik, janji Tuhan enggak pernah kita miliki, terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Bukan satu prioritas yang utama. Bagi kita yang utama bisnis kita, bagi kita yang utama finansial kita. Bagi kita yang utama keluarga kita. Ingat saudara, yang utama dan terutama adalah apa yang Tuhan rindukan. Itu juga menjadi kerinduan saya dan saudara. Ingat, disebutkan di sini usia Abram itu 75 tahun. Saudara, zaman dulu usia segini ini pasti ada maksudnya. Usia segini ini adalah usia kemapanan. Semuanya udah settle, saudara.
Usaha Abraham sudah settle, sudah baik. Mungkin kalau dia jual beli ternak gitu sudah ada pelanggan. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara kepada Abraham, tinggalkan negeri itu. Tinggalkan sanak saudaramu. Ke tempat yang aku tunjukkan. Anggaplah di tempat ini. Ya. Tiba-tiba saudara terima perintah Tuhan. Saudara mungkin punya usaha di WTC ini. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, pindahin tempat usahamu ke tempat yang aku tunjukkan. Saya mau tanya ini para pengusaha. Atau mungkin saudara punya usaha di mana saja. Disuruh tutup, dipindahin ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Kira-kira mau dipindahin apa enggak? Loh. Gampang ya kalau baca. Halo, dipindahin enggak? Atau mungkin saudara para suami, ya belum pernah dengar suara Tuhan, enggak biasa pelayanan dalam bidang prophetic atau doa, dengar suara Tuhan ngerti gitu ya. Belum pernah tahu, tiba-tiba saudara dengar suara, tuntun saudara tinggalkan segala sesuatunya, pindahkan. Lalu saudara pulang, ya. Bicara sama istri saudara, saya mau tanya pada para ibu-ibu di tempat ini. Kalau suami saudara bilang, mah kita mesti pindahin ini tempat usaha, kita mesti tutup ini. Pasti para wanita kan tanya, dipindahin kemana? Nggak tahu, pokoknya Tuhan suruh pindahin, nanti ngikut Tuhan aja kemana. Saya tanya para ibu, para wanita, ibu-ibu terutama para istri. Kira-kira saudara mau ngikut nggak? Halo. Halo. Adakah orang di Mangga 2? Halo. Paling tidak saudara akan tanya, Pak coba tanya Pak, tanya sama Tuhan, tanya Pak, apa kan yang dapat firman-Nya. Tanya, itu pindah kemana, lalu usaha kita gimana, langganan-langganan kita gimana. Betul saudara? Saya tidak temukan itu dalam Alkitab saya, tidak tahu di Alkitab saudara ada kali. Abraham tidak lakukan begitu saudara. Kenapa? Karena dia percaya penuh. Dia jadikan firman Tuhan, perintah Tuhan itu yang terutama. Dia tidak bingungkan soal keuntungan, bagi dia mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Bukan soal keuntungan, tetapi bagaimana dia jadi pribadi yang terus menyenangkan hati Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. 75 tahun saudara. Pasti kalau dia seorang peternak, ini punya langganan khusus. Sudah enak. Bukan hanya dia sebagai seorang pengusaha, seorang suami saudara. Tetapi dia juga menjadi seorang majikan. Yang punya banyak pegawai, banyak keluarga-keluarga di bawahnya. Keluarga-keluarga pegawainya yang sangat bergantung dengan usahanya ini. Artinya kalau sampai dia salah dengar, salah melangkah, itu bukan hanya hidupnya yang akan menderita. Tapi banyak orang yang akan menderita di bawahnya. Nah kalau tiba-tiba, ini kalau ada karyawan di tempat ini, bos saudara bilang, mungkin namanya Budi, gitu. Bud, saya mau tutup ini usaha, saya mau pindahin. Kalau saudara dekat dengan majikan saudara, dengan bos saudara, apa yang pertama kali saudara katakan? Halo, para karyawan. Bos, mau pindah kemana bos? Enggak salah, biar aja di sini. Kalau bos mau pindah, biar ini saya yang jaga deh. Ini kita sudah ada langganannya, sudah enak, semuanya udah rame. Mau pindah kemana lagi? Susah bos cari pelanggan. Mungkin dalam hati kecilnya sebagai karyawan kita akan bicara, bos ingat loh bos. Kalau sampai usaha bos enggak maju seperti sekarang. Ini anak dan istri saya mau dikemanain? Saya makan tergantung dari gaji. Dari usaha bos. Betul saudara? Tapi yang luar biasa. Abraham tidak mencari keuntungan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana dengan ternak saya. Bagaimana dengan bisnis saya. Bagaimana dengan keluarga saya. Bagaimana dengan usaha saya.
Tapi ketika Tuhan perintahkan, firman Tuhan berkata, lalu pergilah Abram. Saudara, dahsyat men. Ini orang yang mesti, pribadi yang mesti ada di tahun perkenanan ini. Tuhan katakan apa, pesan Tuhan sampaikan apa, lakukan. Sekalipun tidak masuk akal, saudara. Sekalipun bertentangan dengan kondisi kita. Sekalipun tidak pas dengan kondisi finansial kita. Tapi kalau Tuhan bilang tabur jumlah, apalagi kalau jumlahnya disebutin sama Tuhan. Udah kasih aja saudara. Kasih aja. Kalau kita mau lihat terobosan, kalau kita mau lihat multiplikasi, kalau kita mau lihat promosi, ini mesti menjadi hal yang utama dalam hidup kita hari-hari ini. Kalau 7 hal yang mesti kita perhatikan, naik menara doa saudara. Apalagi para pelayan Tuhan tidak perlu didorong-dorong ya. Awas lu naik menara lu, tidak usah pelayanan minggu. Kalau zamannya harus kayak begini saudara, kita tidak akan nangkep apa-apa kok. Kita jadikan doa, naik menara doa itu cuma sebagai kewajiban begitu. Kita tidak memiliki satu kerinduan. Jadikan ini yang terutama dan utama. Malah pembina kita sampaikan kemarin, ayo nabor buat WPA. Udah gampang saudara zaman-zaman seperti begini. Apalagi kalau saudara kalau cuma nabur ala sekedarnya, tidak masalah. Tapi ketika manakala Tuhan bicara sama saudara secara pribadi, ya, saudara mau taat gak? Mau lakukan gak? Ini yang saya ingat saudara tahun lalu, setelah buah sulung, kita ingat sama-sama di Sentul kita langsung ditantang untuk nabur untuk hotel, saudara. Waduh, dalam hati saya, barusan buah sulung, ini hotel lagi, ini gimana ini? Ya. Dan saya ingat waktu-waktu yang lalu itu Tuhan pernah bicara, ajarin jemaatmu tentang menabur dan menuai. Saya sampaikan tentang hukum penuaian saudara. Saya ajarin ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, saya ngomong udah. Bosen sudah. Mesti dipersiapin. Saya belum tahu bahwa ada banyak hal kita mesti nabur tiap minggu. Ya, biasanya minggu pertama itu enggak ada apa-apa saudara. Minggu kedua waktu itu kita nabur. Saya lupa itu nabur untuk apa. Minggu ketiga diakonia biasanya. Minggu keempat misi ya kalau di tempat kami. Ya. Lalu tinggal minggu pertama dan minggu kelima. Nah kalau gereja itu atau tempat kebaktian di mana kita berbakti mau beli atau mau perpanjangan kontrak diajak nabur itu taruh minggu pertama. Ya. Tinggal minggu yang kelima itu pun berapa bulan sekali. Tiap minggu ekstra kolektor. Nah saya tidak tahu di tempat ini, kalau tiap minggu ekstra kolektor saudara ngomel-ngomel gak? Halo. Saya itu sering keliling-keliling saudara ke jemaat. Di daerah kami ini dulunya itu banyak ya ekonominya masih di bawah. Ya. Saya kadang-kadang sebagai gembala itu sangat bertentangan hati saya. Yang pertama kita harus punya hati untuk terus senangkan hati Tuhan. Ikutin perintah Tuhan. Tapi satu sisi belas kasihannya juga karena saya ngerti kehidupan mereka. Ya. Yang kadang-kala hidup mereka makan itu daun pepaya, itu mereka rebus kasih garam gitu. Mereka goreng telur, 2 butir dibagi 6 begitu. Makan sekeluarga. Tapi disuruh nabur terus. Saudara, ini aduh ya apa ya masa perlu nabur ya. Tapi kembali lagi kita mesti ngerti. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan, mengalami janji Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Ya. Ini Pak Aming ini salah satu gembala kul, ya dia sekarang sudah penili. Gitu ya. Daerahnya yang pertama kali ketika saya utus dia,
Waduh, ampun-ampun saudara. Miskinnya luar biasa. Ya. Awal-awalnya bilang, aduh Pak kasihan Pak, enggak usah kolektor lah ya Pak, cool ya Pak. Saya pertama, ya iya dah kasihan juga saya pikir. Tapi lama-lama saya bilang, wah nggak bisa kayak begini, kapan mereka menuai? Biar ratusan kerincing-kerincing semua enggak apa-apa, pokoknya nabur. Luar biasa saudara, kehidupan mereka sekarang anggota kulnya tambah banyak, tambah besar. Ya. Tapi kehidupan ekonomi mereka mulai naik. Semuanya mulai naik. Yang nganggur-nganggur kerja semua. Bahkan nabur untuk rumah Tuhan, waktu perpanjangan kontrak mereka nabur khusus, saudara, bawa persembahan khusus. Ini orang-orang yang pada tidak mampu. Tapi manakala mereka melakukan perintah Tuhan, pesan Tuhan, mereka diberkati. Persoalannya bagaimana pagi ini saya dengan saudara. Mau nggak kita lakukan perintah Tuhan? Halo? Mau nggak? Mulai dari yang gampang lah secara finansial, perpuluhan lah. Saya nggak tahu saudara bagaimana di tempat ini. Tapi di tempat kami, semua pengerja ini saya kasih kode khusus saudara. Saya amati pekerja kalau jemaat nggak. Saya selalu bilang kepada mereka, yang tahu memang cuma saya. Saya cuma mau cek aja, saya enggak mau kepingin tahu penghasilannya berapa, cuman saya mau tahu kesetiaannya. Urusan benar dan salah, urusan dia sama Tuhan. Ya. Bu itu kalau ada yang enggak ngasih saudara, saya pasti telepon. Kenapa? Sebagai pembina rohani, itu saya memperhatikan sampai hidup finansial mereka. Karena itu tanggung jawab seorang gembala. Saya doain, kalau enggak ngasih ini mau gimana ini? Gitu. Ya. Nah yang kayak begini aja kadang-kadang masih banyak yang bolong saudara. Ini udah level-level pelayan. Saya enggak tahu lagi jemaat. Ya. Kalau ditanya kenapa, wah iya Pak, saya pakai dulu untuk bayar angsuran rantang, panci. Ya. Saya pakai angsuran bayar mobil. Saya pakai untuk ini dulu. Kan minggu depan, bulan depan masih bisa. Saudara, kalau urusannya sama Tuhan jangan diutang. Tuhan tidak nyuruh kita ambil angsuran kok. Ya. Jangan main-main saudara. Saudara kurangin seluruh para pelayan di tempat ini tidak tahu. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah salah menimbang saudara. Dia pribadi yang menentukan masa depan kita. Dia Yesus Kristus Tuhan. Jangan main-main saudara. Itu yang paling basic saja. Sebab saya pernah menemukan orang ini hidupnya sudah berubah secara ekonomi saudara. Tapi perpuluhannya sama. Kalau ditanya kenapa sama? Iya Pak, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Hati-hati saudara. Ya, jangan main-main. Dan selalu kalau dipertanyakan, apalagi kalau saya ngajar kom. Pak itu penghasilan kotor atau penghasilan bersih? Diributin begini, saya cuma tanya begini, seberapa besar kau cinta Tuhan? Kalau namanya kita cinta Tuhan, kita enggak pernah hitung-hitungan saudara. Ya. Ya mulai dari gaji kotor diambil 10% kelihatannya besar ya enggak apa-apa. Loh yang kita miliki semuanya miliknya Tuhan kok. Kita cuma pengelola kok saudara. Dan yang saya tahu mereka yang setia akan perintah Tuhan, yang sungguh-sungguh, yang taat, mereka terus hidupnya naik kok. Hidupnya naik. Ini kehidupan Abram, saudara. Bahkan ketika namanya dirubah jadi Abram, apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan saudara bisa baca di pasal 22, itu yang diminta oleh Tuhan itu adalah anaknya. Anak perjanjian, saudara. Dan Abram tidak pernah komplain di tengah jalan, Ishak tanya pun. Abram berkata sebagai seorang ayah, Tuhan menyediakan. Dahsyat saudara. Itu yang paling berharga loh yang Tuhan minta. Saya tidak tahu apa yang paling berharga dalam hidup saudara. Tapi saya mau tanya, kalau itu yang paling berharga yang Tuhan minta, saudara mau kasih enggak? Loh. Mungkin itu adalah anak saudara, menjadi tumpuan masa depan, kebanggaan, saya mau sekolahkan.
di sekolah terbaik. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, aku mau pakai anakmu jadi hamba Tuhan secara full time. Saudara kasih enggak? Seringkali saudara, saya pernah di tempat pembinaan. Ya, orang-orang yang narkoba, dulunya saya belajar di situ. Ya. Seringkali yang dikirim oleh orang-orang percaya, suami istri, karena beberapa lama saya jadi ketua kelasnya, ya, yang membina. Kalau saya namanya siapa, gitu, saya ulurkan tangan, Shalom namanya siapa, dia ketawa sendiri saudara, sembunyi di bawah kolong. Saya bilang, wah nggak waras ini. Ya. Biasanya suami istri akan bilang, Pak minta tolong ya Pak minta tolong supaya anak saya bisa berubah, saya serahkan sama Tuhan, biar dipakai jadi hamba Tuhan. Loh yang disetor ke ladang Tuhan yang model-model kayak begini saudara. Loh ini benar. Yang sudah narkoba, yang sudah enggak, yang jelek-jelek lah pokoknya dikasih Tuhan. Supaya diubah jadi yang baik. Tuhan tetap ubah saudara. Tapi kenapa kita selalu kasih yang terburuk? Pernah enggak saudara kasih yang terbaik, benar-benar baik? Itu yang paling berharga saudara. Kalau itu Tuhan minta, saudara kasih enggak? Mungkin sejumlah uang, mungkin apa saja, mungkin saudara lagi rintis usaha. Tuhan berkati usaha ini, pokoknya pekerjaan Tuhan, saya dukung. Mungkin saudara punya janji begitu. Lalu Tuhan bicara, seluruh hasil dari usaha ini berikan buat dukung pekerjaan Tuhan. Saudara punya usaha yang lain. Tuhan minta itu khusus untuk pekerjaan Tuhan. Hasilnya, saudara kasih enggak? Loh, seringkali kita berpikir, enggak begitulah. Tapi ada kalanya Tuhan minta sesuatu yang paling berharga. Kenapa Abram namanya menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak bangsa? Sebab kuncinya yang pertama adalah dia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Itu sebagai yang utama dan pertama. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pasal 13, ayat 7 sampai 9. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Yang kedua, Abraham itu adalah orang yang tidak sombong, yang tidak arogan, yang menghargai orang lain. Saudara, ada satu kebenaran di sini. Ya. Saya ceritakan dulu. Jadi ketika Abram keluar, dia itu bawa ponakannya Lot. Saya tidak tahu Lot ini seorang peternak yang terampil atau tidak. Tetapi singkat cerita Lot ini akhirnya punya domba-domba yang juga banyak. Sehingga terjadi keributan antara orang bawahan Lot dengan orang bawahan Abraham. Ya. Nah saudara, ketika mulai terjadi keributan, Abram ini datengin Lot. Sebagai seorang paman, sebagai seorang yang membimbing Lot. Dan saya mau katakan bahwa Lot ini bisa punya domba yang banyak, usahanya diberkati Tuhan karena Abram. Saudara, ini yang saya mau selipkan. Ada satu kebenaran, orang-orang yang ada di atas kita, tudung rohani kita, itu sangat menentukan saudara, berkat Tuhan atas kita. Kita ditudungi oleh gembala pembina kita, Pak Niko. Di rayon 1C ada Pak Yobi. Saudara, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, saudara. Berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada pemimpin kita itu mengalir dalam hidup kita. Ya. Sekeras apapun usaha saudara, kalau kita tidak punya tudung rohani, ya, ini seperti payung yang bocor, saudara. Ya, jadi kita tidak ngerasain berkat Tuhan. Selama orang di atas kita ini beres dengan Tuhan, maka berkat Tuhan ngalir dalam hidup kita. Ini, ya.
Nah sekalipun orang-orang di atas kita dipakai Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan Abram. Abram itu tidak sombong. Dia itu tidak bilang begini saudara sama Lot. Lot, emangnya lu tidak bisa jaga, tidak bisa tertipin tuh gembala-gembala lu, bawahan lu. Ingat-ingat dong, jangan gitu sama gua. Yang buat lu kaya kan gua. Yang buat lu enak ya gua. Yang ajarin lu juga gua. Lu ngerti, hormati gua, pandang gua, kenapa? Abram bisa lakukan begitu enggak, saudara? Cengli enggak kalau dia lakukan begitu? Cengli. Tapi dia lakukan itu enggak? Tidak, saudara. Ini yang saya sebut, Abram itu bukan orang yang sombong, bukan orang yang arogan. Dia menghargai orang lain, saudara. Ini yang luar biasa. Seringkali ketika kita menolong seseorang, membimbing seorang, dan orang itu menjadi sukses sama seperti kita, dan orang itu mulai buat aneh-aneh sama kita seringkali bicara begini. Lu ngerti kenapa? Lu bisa pakai otak enggak? Yang buat lu sekarang begini itu gua. Lu pandang muka gua. Kita lupa saudara. Kita ambil, memang kita membimbing dia, kita angkat dia dari kemiskinan. Tapi saudara jangan lupa, ketika kita memberkati dia, kita sudah terima berkatnya dari Tuhan. Dan kalau dia diberkati Tuhan, apapun yang dia lakukan sama kita, yang penting kita tetap jadi orang benar. Jangan pernah sombong saudara. Apa yang kita punya itu semua karena Tuhan. Hikmat, kepandaian, apa yang kita pegang hari-hari ini itu semuanya Tuhan. Dan yang luar biasa, bukti penghargaan Abram, dia kasih kesempatan sama Lot. Lot, lu pilih yang mana? Kalau lu ke kanan, gua ke kiri. Kalau lu ke kiri, gua ke kanan. Ini yang kurang ajarnya Lot, saudara. Sebagai seorang kemenakan. Alkitab mengatakan yang dia lihat, yang dia cari adalah mana yang banyak rumputnya. Mana yang ada sungainya. Karena Lot tahu persis untuk menjadi seorang pengembala yang sukses, dia harus punya lahan yang sangat mendukung buat pengembalaannya. Artinya Abram itu dapat berkat sisa. Tempat sisa. Kalau selalu kita dikasih pilihan pertama, selalu kita ngambil yang baik-baik. Betul? Ya, yang jelek-jelek ini mah sudah disortir, nah ini mau dibagi, satu orang ngambil 3, ngambil 10, terserah lah, pokoknya yang baik-baik punya gua. Saudara jangan pernah takut. Ya. Kalau kita benar, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tempat yang paling gersang pun Tuhan sanggup memberkati kita. Kalau kita lihat daerah yang kebagian Abraham itu kebagian daerah padang gurun. Saudara. Tapi kita membaca, kita melihat kisah hidup Abraham. Abraham sangat diberkati Tuhan sekalipun dia di tempat yang tidak baik. Saudara harus percaya itu. Saudara mau ditempatkan di mana saja sama atasan saudara. Saudara mau dihimpit, ditekan seperti apa saja. Saudara jangan takut. Yang penting kita benar saudara. Tempat yang kering sekalipun Tuhan sanggup memberkati. Kuncinya itu bagaimana kita dengan Tuhan. Orang lain mau lakukan apapun, ini tahun perkenanan saudara. Kalau Tuhan disukakan, saya percaya sesuatu yang dahsyat, yang besar itu Tuhan pasti percayakan. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara. Nah ini harus cepat yang ketiga ini. Ya. Kejadian 18. Saya akan lompat, ya saya tidak bagikan semua. Ya, nanti saudara bisa baca ini Kejadian 18 ayat 23 sampai 33. Ya saya ceritakan sedikit aja. Nah satu waktu Abram ini kedatangan malaikat Tuhan. Ya ini bicara tentang malaikat Tuhan, itu bicara Tuhan sendiri. Nah saudara, malaikat Tuhan ini dia ingin melihat keadaan di Sodom dan Gomora, tempat ponakan Abraham ini tinggal. Karena begitu jahatnya kota itu, Tuhan ingin lihat dan Tuhan ingin menghancurkan. Tapi sebagai sahabat Tuhan, Abraham, Tuhan ingin memberitahu. Dan singkat cerita dikasih tahu, saudara. Yang luar biasa dalam kehidupan Abraham,
Itu adalah Abraham tidak bilang begini sama malaikat Tuhan. Iya Tuhan betul, hancurin aja, hancurin. Hancurin, itu kota yang jahat Tuhan. Jahat. Apalagi kemenakan itu kurang ajar tuh. Tidak tahu diri itu, tidak tahu balas budi. Enggak, saudara. Yang Abraham lakukan apa? Dia bersyafaat, saudara. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Dari cerita ini saya simpulkan dengan satu kalimat. Abraham adalah orang yang menikmati janji Tuhan karena dia punya hati yang bersih. Hati-hati dengan hatimu. Dia punya hati yang bersih. Dia tidak pernah simpan dendam, dia tidak pernah simpan kejengkelan, saudara. Sekalipun kalau kita pikirkan, si Lot ini tidak ngertian, saudara. Tidak pernah balas budi, tidak cengli orangnya. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau seandainya ada orang yang pernah ambil kesempatan dalam hidup saudara. Pernah ciak uang saudara. Ya. Pernah sabotase, pernah fitnah saudara, pernah jatuhkan saudara sampai saudara menderita. Yang sakiti hati kita. Tapi tiba-tiba dia datang hari-hari ini kepada saudara. Minta tolong, minta pekerjaan. Minta supaya saudara kasih dia bisnis. Datang kepada saudara, mungkin pinjem duit. Mungkin minta didoakan, minta nasihat. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Loh, itu orang pernah bikin sakit hati kita, pernah kecewain kita. Bahkan mungkin penderitaan atau masalah yang saudara alami hari ini karena perbuatan dia. Tetapi hari-hari ini Tuhan izinkan itu dipertemukan dengan kita. Dan dalam kondisinya kita lebih di atas daripada dia. Halo. Saudara mau tolong enggak? Saudara mau tolong enggak? Dengan tulus? Apa enggak pakai bumbu gini? Makanya lu, ya. Jangan macam-macam lu sama gua. Ya, lu kan tahu lu, Tuhan pasti bales tuh. Itu artinya kita masih jengkel, saudara. Kadang-kala kita bilang gini sama Tuhan, dia menyakiti saya ampuni dia. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, hajar dia, pukul dia, biar dia ngerti Tuhan. Betapa sakitnya hati saya. Kita doanya minta Tuhan jadi tukang pukul, saudara. Abraham tidak begitu, saudara. Dia perjuangkan Lot. Dia tahu di sana ada kemenakannya. Dia tahu hasil jeripaya Lot bertahun-tahun ada di sana, saudara. Ini yang luar biasa yang katakan Abraham ini punya hati yang bersih. Makanya jaga hati kita, saudara, di hari ini. Segala respon kita, segala apa yang kita lakukan semuanya itu ditentukan dari hati kita. Orang lain boleh nggak tahu, saudara. Kadang-kala Tuhan ungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa? Tuhan ada di sini, saudara. Dia bukan nggak tahu hati kita masing-masing di tempat ini. Dia tahu. Tapi yang kadang-kala kita nggak ngerti. Umpamanya kita punya sakit hati sama seseorang. Mengampuni sih, sudah saling mendoakan, sudah ada jabatan tangan. Tapi kalau mau jujur, kepercayaan saudara, ya, hubungan saudara, pertemanan saudara, itu bisa kembali seperti dulu apa enggak? Seringkali enggak, saudara. Masih ada celah. Kalau bicara hati, kenapa begitu? Karena hati kita masih belum bisa terima 100%. Ini makanya saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan itu pilih kita karena dia lihat hati kita. Kalau cuma lihat tampang, sebagian kita enggak masuk hitungan termasuk saya. Benar, saudara. Nah, Tuhan ungkapkan itu semua kenapa? Supaya kita tahu gimana sih hati kita. Mungkin saudara dikatakan, Anda pelayan yang sombong, Anda orang yang sombong. Kita bilang, enggak.
Tapi bagaimana kalau saudara tidak diperlakukan dengan baik? Secara status sosial saudara adalah orang yang bisa dihormati. Tapi ketika di pelayanan di gereja saudara tidak diberikan banyak kesempatan. Saudara tidak banyak dihormati. Hati saudara gimana? Kalau seandainya pelayanan saudara mungkin dianggap tidak baik. Mungkin dianggap nggak layak, gimana? Saudara, hati ini jadi ujian. Saya berdiri di hadapan saudara sampai hari ini pun diproses oleh Tuhan. Tapi pertama kali saya melayani saudara. Saya mau cerita sedikit, ini akhir saudara. Ya. Saya melayani waktu itu mulai dari desa-desa saudara. Jemaat 10, 15, 30 orang. Satu waktu saya menggantikan seorang hamba Tuhan di gereja yang cukup besar menurut saya. Di satu kota di Jawa Timur. Ketika saya datang, disambut begitu. Kebetulan gembalanya yang sambut, dia lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara. Dilihat, saya lihat nggak ada yang aneh kayaknya gitu ya. Lalu, oh ini Brur Nathanael. Dia lebih tua dari saya, panggil sahabat tuh ya Brur gitu ya. Sekolah Alkitab di mana ya kalau Om boleh tahu? Saya bilang saya waktu itu baru training center saudara. Oh training center yang cuma 6 bulan setahun. Iya Om. Punya pengalaman pelayanan di mana saja? Kata gitu. Saya baru melayani di pedalaman Kalimantan 1 tahun. Oh begitu. Lalu pernah khotbah di gereja mana saja? Ya saya baru di desa-desa, baru memberikan motivasi kekuatan buat mereka. Oh sebenarnya ya Bro, ini yang gak enak saudara, ini ujian hatinya. Sebenarnya Bro, Om mau bicara, jujur ini. Orang yang kayak Bro ini gak cocok khotbah di gereja Om. Cuman karena teman Bro itu yang rekomendasikan, ya sudahlah kita lihat bagaimana nanti khotbah Bro, pelayanan Bro. Kalau saudara jadi pelayan Tuhan begitu, kira-kira reaksi saudara gimana? Oh iya, saya juga berpikiran yang sama Pak. Saya angkat tas agak dikit, tak pulang dah, enggak apa-apa dah. Saudara, tak pulang dah. Kenapa? Saya tersinggung saudara. Mestinya mereka tahu, siapapun saya mereka harus hormati, saya hamba Tuhan. Ya. Oh, tapi ketika tas saya angkat tinggi-tinggi, Tuhan bicara saudara. Kamu itu siapa? Wah saya sudah tahu saudara, ini salah lagi saya sama Tuhan. Hati saya salah. Udah saudara, saya diem aja, saya turunin sedikit, kendorin dia, ya Tuhan saya tahu, saya hamba Tuhan. Ya udah, saya duduk di depan seperti tadi saudara. Tapi ketika di depan saya doa saudara, doanya saya begini, Tuhan biar hadiratmu dinyatakan, lawatanmu dinyatakan, jamah semuanya Tuhan. Kuasamu dinyatakan, penuhi ruangan ini dengan hadirat Tuhan. Bagus gak doanya? Benar gak doanya? Loh, Tuhan tahu hati kita. Lalu Tuhan bilang gini, kenapa kamu pagi ini doanya kayak begitu? Saudara, saya bisa tipu orang lain dengan doa saya. Tapi paling tidak kenapa doa saya begitu? Karena yang saya tahu, hamba Tuhan yang dihormati itu adalah hamba Tuhan yang disertai pelayanannya dengan Tuhan. Dengan lawatan, dengan kuasa. Ya. Setidaknya tadi sekalipun Om tadi bilang, Om Gembala, Om Pendeta tadi bilang, saya tidak cocok khotbah di tempat dia. Tapi kalau lawatan Tuhan terjadi kan pulang dari pintu itu saya bisa angkat kepala dikit. No, lu bilang lu enggak pantas no, kuasa Tuhan gimana? Iya kan saudara? Orang boleh enggak tahu tuh, saudara, Tuhan ngerti hati kita. Kita ngerti, kita ingin pujian. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati saudara, kita mesti ngerti semua kita ini adalah hamba. Ya. Penghormatan kemuliaan itu hanya buat Tuhan saudara. Bukan berarti sekali saya tahu punya pengalaman begitu, saya terus jadi orang yang rendah hati. Enggak. Enggak. Dalam sisi-sisi tertentu sampai hari ini pun saya diproses Tuhan. Setelah saya sekolah Alkitab juga ngalami hal yang sama saudara. Ya, diproses. Bukan Tuhan enggak tahu, hati saya tahu. Cuman Tuhan mau tunjukkan ini loh. Hatimu sebagai seorang hamba. Masih sombong. Masih mau dihormati.
masih mau dihargai. Ya. Kalaupun manusia tidak menghormati engkau, enggak apa-apa. Hatimu tetap harus bersih. Tuhan Yesus ada di sini. Bagaimana dengan saya dan saudara? Hati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang pemain musik.